kita ini, khususnya pemuda di Indonesia ini, kalau melalui survei itu memang etos kerjanya jauh rendah, Pak. Sehingga manusia-manusia, pemuda-pemuda, warga-warga negara kita ini, Indonesia ini kenal dengan masyarakat konsumtif. Hanya bisa memakai, tapi tidak bisa memproduksi. Makanya ekonomi kita selalu terjajah, karena kita tidak ada jiwa pengusaha kita, entrepreneur kita. Bagaimanakah konsep, tentu kita pandang dulu konsep perspektif Islamnya bagaimana terhadap etos kerja itu. Makanya dulu Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ini mungkin agak galau-galau lah sedikit, Pak. Masa-masa bapak dulu lah seperti itulah. Kehidupan yang tak menentu. Berjumpa dengan Rasulullah. Jadi tanya Rasulullah, berdialoglah Rasulullah, kenapa dia tidak semangat. Maka Rasulullah berpesan, i'tanim hamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika. Jadi 5 pesan Rasulullah, tapi satu aja kita bahas sore ini. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka manfaatkanlah masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Nah, itu, Pak. Manfaatkan potensi masa mudamu, tenagamu, pemikiranmu, jiwamu, sebelum nanti kamu sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Intinya totalitas lah ya. Nah, itu. Jadi yang sekarang ini kan lahir di tengah-tengah masyarakat kita, habiskan masa muda kita selagi muda, nikmati, berkura-kura, tidak bekerja. Bahkan di kampung-kampung bapak itu dibikin balai-balai ini, tempat duduk-duduk dan tidak mau bekerja. Nah, disinilah kita tidak bisa memanfaatkan energi potensi kita dan menggali potensi kita. Jadi memanfaatkan segala potensi. Iya, memanfaat ke segala potensi. Makanya dalam teori motivasi, setiap kita itu dianjurkan, Pak, yang pertama harus bisa bermimpi. Mampu bermimpi menjadi orang sukses, menjadi orang besar. Kalau tak mau bermimpi, tak bercita-cita, bagaimana nanti? Apa yang harus diwujudkan? Cita-citanya tidak ada. Jadi harus berani bermimpi dan bercita-cita. Jadi mimpi terus apa ya? Dia harus mampu bermimpi. Menjadi orang, untuk menjadi orang sukses itu, dia harus mau dan rajin belajar. Apapun status dan profesi, dia harus rajin belajar. Dia harus cinta ilmu. Makanya di dalam Al-Quran itu, Pak, yang diangkat derajatnya cuma orang yang berilmu. Apa ayat itu, Pak? Yarfa'illahul lazi. Ya. Tidak pernah disobek uang pencora godang, banyak harta. Yang diangkat orang berilmu, orang beriman dan berilmu. Ya, karena dengan ilmu ini bisa menghasilkan uang. Itu bukan berarti dia tidak mau uang. Makanya Rasulullah itu, Pak, Rasulullah itu pengusaha bahkan level internasional. Dan itu jadi pengusaha umur 37 tahun. Kenallah dia dengan Abu Bakar, seorang pengusaha. Kenal dia dengan Utsman, dirangkul. Gitulah Rasulullah. Jadi itu jiwa entrepreneur, jiwa bisnis Rasulullah. Understand? Yes.